Selamat malam pemirsa, ekonomi negara tanpa didukung oleh pengusaha tentunya tidak akan tumbuh dengan baik. Dan Indonesia Business Forum di edisi spesial ulang tahun ke-12 TV One Bersatu Untuk Maju pada malam hari ini akan menghadirkan dialog untuk bisa menginspirasi Anda, menghadirkan narasumber-narasumber yang merupakan pengusaha muda untuk membuat Anda terinspirasi untuk menjadi pengusaha. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sudah ada 4 anak muda yang kemudian akan berbagi cerita mengenai kesuksesan mereka. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Selanjutnya yang mungkin selama ini Anda kenal, yang tadi Anda sudah lihat bagaimana kemudian dia menginspirasi anak muda untuk bisa berusaha dengan usaha mikro, kecil, dan menengahnya. Bang Sandiaga Uno. Bang Sandi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Founder Hijab, Diajeng Lestari. Selamat malam. Assalamualaikum. Muda, cantik, dan tentunya ini membuat mereka yang kemudian mengalami kekurangan karena termasuk kaum difabel untuk bisa berusaha dan tidak kemudian putus asa. Ada CEO dari Disable Enterprise, Angki Yudhistia. Mbak Angki, selamat malam. Ada kisah sukses di balik seorang Bahlil Lahadalia. Konon kabarnya dulu pernah jadi supir. Konon kabarnya dulu hidupnya sangat susah, bahkan untuk makan pun sulit. Benar begitu, Bang? Iya, kalau disuruh memutar ke belakang sih itu tidak salah ya. Karena saya sejak sejak SD itu memang udah jualan kue. Kemudian sejak SMP kelas 1 udah hidup terminal, kondektur angkot. Jadi kalau boleh dikatakan studi saya itu, kalau S1 kan 5 tahun. Kalau saya studi saya berarti S1 5 tahun di terminal. 3 tahun jadi kondektur angkot, 2,5 tahun jadi sopir angkot. Jadi kehidupan bagaimana pahitnya di terminal itu sudah saya rasakan lah. Dan sampai sekarang terbawa kadang-kadang, karena waktu masih kecil itu kan sudah didoktrin ke sana. Kemudian waktu kuliah pun hidupnya merantau kan, dari Fak-Fak ke Jayapura. Itu waktu saya dari Fak-Fak ke Jayapura itu tidak pakai pesawat. Saya naik kapal perintis. Di mana kapal perintis itu bukan seperti kapal kayak Rinjani atau Tata Mailau, bukan. Kapal perintis itu muatnya ada kambing di situ, ada ayam, ada keladi, campur baur lah di situ. Jadi 2 minggu itu saya berangkat dari Fak-Fak ke Jayapura bergabung dengan kambing-kambing dan ayam-ayam. Wow. Dan itu dari Fak-Fak ke Sorong ke Manokwari, lewat kecamatan-kecamatan itu. Dan saya jalanin aja. Dan jujur aja bisa 2 hari sekali mandi gitu. Kemudian sampai di Jayapura, kuliah, saya tidak diterima oleh perguruan tinggi negeri, Uncen waktu itu untuk S1. Karena udah tutup. Masuk udah nggak bisa lagi UPTN, nggak bisa lagi. Jadi yang ada perguruan tinggi swasta. Saya sekolah di Setiaport Dumba itu. Yang selalu dalam analogi saya, Harvard, cabang Harvard yang ada di Papua, saya selalu mengatakan begitu. Karena nggak ada lagi waktu itu kampus yang buka, tinggal itu. Jadi itu adalah sebuah kondisi yang memang terpaksa, bukan pilihan tapi dipaksa. Banyak orang mengatakan bahwa bagaimana kemudian bisa melahirkan kualitas yang bagus. Tapi syukur waktu saya kuliah di situ, kemudian saya tinggal di asrama mahasiswa Fak-Fak. Nah di asrama itu satu kamar 4 orang. Jadi suatu ketika kami nggak ada lagi pengiriman duit, beras nggak ada. Akhirnya makan buah-buah. Jadi buah mangga yang jatuh pagi hari itu yang kami pakai sarapan pagi. Syukur alhamdulillah makan buah mangga itu 3 minggu dan terakhir dapat hadiah penyakit busung lapar. Dan 1 orang meninggal dari asrama itu, ada 1 orang namanya almarhum Tajudin meninggal, dan satunya saya Allah masih suka, masih sayang dan sampai sekarang. Dalam proses itu memang nggak gampang ya, kuliah di Jayapura, nggak ada keluarga, sambil narik angkot, jual koran, kadang-kadang pulang kuliah jalan kaki 3,5 kilo, mampir di kebun orang untuk metik daun singkong, ya agak sedikit maling-maling sedikit, gitu kan, ngambil kemudian bawa ke asrama, kemudian kita masak. Itu proses hidup yang menurut saya asik untuk dikenang, dan itu pelajaran yang tidak bisa didapatkan di bangku kuliah manapun, itu nggak dapat. Saya pernah frustasi gitu semester 2 ya. Orang mengatakan bahwa sekolah itu tidak akan bisa melahirkan kualitas yang baik.
Tapi saya bersyukur juga bahwa ketika saya kuliah, saya aktif di organisasi, saya ikut di Cipayung, yaitu di HMI, dan sejak semester 3, semester 4 saya udah sekretaris senat. Dan disitulah saya menemukan bahwa sesungguhnya lembaga itu tidak bisa menjamin kualitas seseorang. Yang bisa menjamin kualitas seseorang itu adalah pribadinya, bukan perguruan tingginya. Dan dari situ saya katakan bahwa untuk mengupgrade kualitas kita, ada dua metodologi ketika di kuliah dulu. Jadi ada kampus resmi dan kampus tidak resmi, ada kampus alternatif. Nah, kampus alternatif inilah saya berdiskusi sama teman-teman GMKI, PMKRI, GMNI, PMII. Kira-kira begitu. Cerita sedikit kisah waktu hidup di terminal itu. Iya. Kalau kita lihat atau kita dengar bagaimana kemudian Bang Bahlil dengan kisahnya yang sebenarnya ini buat Anda yang merasa hidup ini kurang beruntung, sebenarnya itu merupakan potensi untuk bisa lebih kuat. Begitu ya Bang ya kira-kira? Hidup itu gini ya, kalau menurut saya ya, yang bisa menyelamatkan hidup kita bukan ayah ibu kita, bukan juga sahabat kita. Tapi yang bisa menyelamatkan hidup kita itu kita sendiri atas dasar dua hal, berdoa dan bekerja. Di dalam agama saya Islam selalu mengatakan Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam konteks itu sebenarnya nggak perlu ada sebuah rasa putus asa, kecewa, minder, apalagi sama kami orang Papua dari timur kan rata-rata begitu. Muka udah pendek seperti saya, wajah standar. Saya pikir nggak perlu ada rasa pesimisme itu. Karena yakin lah kalau kualitas bagus, barang tetap laku juga. Rendah. kita coba tanya sebelahnya ini yang konon kabarnya kualitas bagus, tapi sebenarnya ya nggak gampang-gampang juga kehidupannya, sekolahnya ya perlu perjuangan keras untuk bisa menyelesaikan sekolah di luar negeri dan kemudian bisa sukses dengan bisnis finansialnya. Karena sebelumnya harus magang dulu ya, Bang Sandi ya? Ya, saya beruntung ya sempat mendapatkan peluang untuk dapat beasiswa bersekolah di luar negeri. Iya. Dan saya kagum kisah sahabat saya Bahlil, bagaimana dia berjuang. Saya percaya memang bahwa institusi pendidikan itu membentuk karakter kita. Dan saya yakin bahwa di institusi pendidikan itu bukan hanya ilmu yang kita pelajari, tapi juga bagaimana membangun satu etos kerja. Dan di luar negeri itu saya yakin di Indonesia juga sama, bahwa di pendidikan tingkat tinggi ini kita harus memiliki daya saing. Dan etos kerja yang saya sebut sebagai 4 kartu as. Dimana kita untuk bisa menjadi sosok yang sukses, itu kita harus memiliki kemampuan untuk bekerja keras. Setiap cerita orang sukses itu benang merahnya kerja keras. Jarang sekali orang yang sukses tanpa melewati fase dia bekerja keras. As yang kedua menurut saya adalah kerja cerdas. Sekarang zamannya internet, teknologi, new economy, kita harus mampu untuk mengadopsi teknologi terkini. Temuan-temuan yang bisa kita gunakan sehingga kita bekerja penuh dengan efektivitas. Jadi itu kerja cerdas. Ketiga, nah ini banyak masalah di anak-anak muda nih, suka bosenan. Saya percaya orang yang sukses itu harus kerja tuntas. Dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Setiap dia memulai sesuatu, dia harus selesaikan, finish what you start. Dan saya yakin terakhirnya, ini mirip-mirip sama apa yang dikatakan Pak Menteri tadi, adalah kerja ikhlas. As yang terakhir itu ikhlas, karena ikhtiar itu kita kontrol 100%. Hasilnya ya tentunya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebayang loh sebenarnya seorang Sandiaga Uno ini dipaksa untuk magang, benar ya Bang ya? Beberapa tahun untuk bisa tahu seperti apa kemudian dunia kerja sebelum pada akhirnya berani mengambil keputusan mendirikan perusahaan. Benar begitu ya Bang ya? Saya jadi pengusaha itu murni karena kecelakaan. Entrepreneurs by accident. Karena kalau saya tidak mengalami krisis tahun 97-98, yang saya sebut sebagai kecelakaan itu, mungkin saya belum pindah kuadran, saya masih profesional, saya masih menjadi profesional di perusahaan investasi.
Tapi karena keadaan memaksa saya tahun 97-98, saya pikir saya berprestasi gitu. Saya punya portfolio investasi yang memiliki kinerja yang bagus. Tapi karena krisis tahun 97-98, perusahaan kami akhirnya tutup. Saya dapat surat yang kalau di luar negeri disebut sebagai pink slip. Tapi surat itu warnanya nggak pink, suratnya warnanya putih. Itu intinya bahwa efektif tanggal sekian Anda tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Nah ini yang memaksa saya akhirnya harus mengambil satu keputusan di mana saya tidak bisa melamar ke pekerjaan yang lain. Akhirnya dengan mitra saya, teman-teman mendirikan usaha konsultan keuangan. Nah, alhamdulillah dari 3 orang karyawan sekarang usaha kita terus berkembang. Per hari ini sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Karena kecelakaan dari 3 karyawan jadi 30.000. Apakah itu juga yang kemudian dialami oleh seorang Diajeng yang konon kabarnya ini dulu awalnya menemani suami ketika membuka startup, perusahaan startup. Tetapi pada akhirnya ia terinspirasi juga membuka startup untuk bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya bagi siapa saja yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Business Forum. Mama muda milenial, mungkin itu sebutan yang cocok untuk sosok yang satu ini. Awalnya hanya menemani suaminya, tetapi kemudian pada akhirnya membuka perusahaan startup sendiri. Diajeng, begitu ceritanya. Ceritanya mungkin bisa dilihat dari faktor internal sama eksternal ya. Kalau misalnya dari internal, memang saya sendiri waktu itu sudah berhijab. Kalau balik lagi, berhijab waktu umur 14 tahun. Dan waktu saya mulai bekerja itu, di tahun sekitar 2010, itu belum terlalu banyak wanita muslimah yang berhijab. Bahkan perempuan berhijab saat itu dianggapnya lebih kuno, nggak fashionable. Bahkan kayak nggak berprestasi lah gitu. Waktu saya 14 tahun pakai hijab, itu teman-teman pada bingung. Ajeng, kamu kok pakai jilbab sih gitu. Padahal waktu saya istilahnya kayak ranking 1, kok pakai hijab sih? Seakan-akan kalau pakai hijab tuh jadi terbelakang gitu. Jadi nggak shining lagi, nggak cantik lagi gitu. Nah, itu yang challenge yang dihadapin saat itu. Ketika masuk kerja, kamu nanti kan harus menghadapi klien gitu. Berpenampilan harus bagus, gimana gitu. Nah, saat itu juga belum terlalu banyak designers busana muslim di Indonesia. Kalaupun ada itu mereka buat stoknya sedikit. Dan mereka berjualannya di satu pameran ke pameran lain, atau di sosial media. Saat itu adanya blog, Facebook, bahkan mungkin Friendster. Jadi belum semasif seperti sekarang. Nah, seiring berjalannya waktu kita mulai merintis dari 2011. Awalnya karena saya kerja kantoran, di situ terpapar banyak data gitu. Bahwa Indonesia itu kelas menengahnya akan luar biasa naik. Tahun 2030 diperkirakan ada 135 juta kelas menengah baru. Konsumsinya luar biasa, penggunaan internetnya luar biasa. Saat itu juga sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa orang tuh berjualan paling maksimal itu dengan cara word of mouth. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang kita sebut namanya viral. Bukan lagi word of mouth gitu. Jadi ini potensi yang luar biasa di Indonesia. Nah, saat itu suami saya kebetulan sudah membentuk suatu marketplace. Dan saat itu saya juga jadi terinspirasi. Ketika kita buat marketplace, kita bisa memberdayakan banyak orang. Saat itu saya melihat kalau saya aja beli itu susah dari sisi customer, pasti banyak customer lain atau perempuan berhijab lain yang sebenarnya pengen berhijab dengan baik, tapi susah nyari produknya tuh di mana. Apalagi bekerja, apalagi punya anak mungkin, nggak ada waktu buat keliling ke mall, belum lagi misalnya banyak urusan kita, gimana caranya supaya bisa efisien dan efektif. Sehingga ide membuat suatu platform untuk designers busana muslim Indonesia itu muncul saat itu, dan disupport juga alhamdulillah oleh suami. Jadi awalnya suami yang kemudian istri yang mendukung suami, tapi pada akhirnya istri bersaing dengan suami, begitu ya kira-kira. Saling memberdayakan. Saling memberdayakan. Mengayomi. Saling melengkapi kira-kira begitu. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana platform e-commerce. Nah, ini ada yang menarik. Dari disable jadi disable. Angki,
Iya, benar. Jadi kalau misalkan mungkin orang lihat aku biasa gitu, tapi aku memang disabilitas karena aku nggak bisa mendengar, ya kan, itu. Jadi kalau misalnya aku harus berkomunikasi dengan orang, kalau orangnya itu gerakan bibirnya kecil banget, itu aku akan kesulitan untuk mendengar, gitu. Jadi aku mengalami disabilitas pendengaran itu usia 10 tahun. 10 tahun karena demam tinggi, terus tambah antibiotik, efek samping antibiotik, tinggal bisa mendengar gitu, jadi harus pakai alat, ya kan. Nah, jadi ketika aku bisa membuat bertahan sampai sekarang ini, aku melihat banyak orang itu berlomba-lomba itu menjadi sukses, ya kan. Tapi kadangkala ada nggak sih orang berlomba-lomba untuk menebar kebaikan gitu. Jadi aku bisa bertahan seperti ini karena banyak orang-orang yang baik. Tapi pada waktu itu jarang banget orang yang baik. Orang yang baik artinya apa? Yang menolong di saat kita lagi susah. Ya kan? Kita memang beneran ngelewatin masa susah, tapi yang bantuin kita diri sendiri. Tapi kan kadang-kadang kita suka galau ya sama diri kita sendiri gitu. Siapa sih yang bantuin kita tuh adalah orang-orang yang mau berbagi ilmunya, ya kan? Ini ketika aku kuliah, aku ingat banget pesan orang tua aku adalah pendidikan itu adalah jendela dunia. Jadi kalau sadar bahwa aku disabilitas, yang menyelamatkan hidup aku di masa akan datang itu adalah pendidikan. Jadi mamaku tuh mendorong aku untuk bisa pendidikan setinggi mungkin hingga pada akhirnya aku menyelesaikan S1 dan S2 dalam 5 tahun saja. Gitu, 5 tahun. Nah, di saat kehidupan yang sesungguhnya itu kan bukan di masa kuliah, setelah lulus kuliah. Kehidupan kita yang sesungguhnya karena kita harus mandiri. Karena untuk sebagai disabilitas kayak aku tidak bisa mendengar, mungkin dengan teman-teman disabilitas lain, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan, tidak bisa macam-macam. Itu kan masih terkurung dengan mental blocknya. Karena ketakutan bagaimana kita berada di tengah masyarakat inklusi yang menatap kita tuh kayak seakan-akan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi aku berusaha untuk melawan pandangan orang yang menganggap itu nggak bisa apa-apa gitu. Caranya gimana? Ya tetap tegak gitu. Terserah deh orang mau seperti apa. Karena aku ngerasa karena aku kuliah di jurusan komunikasi, first impression itu sangat penting, itu kan. Jadi bagaimana aku bisa menempatkan diri aku dengan ketemu banyak orang dan segala macam. Ketika aku memutuskan untuk kerja itu bukan sesuatu yang gampang. Orang menganggap disabilitas zaman dulu terminologi adalah penyandang cacat yang tidak bisa apa-apa, ya kan. Jadi ketika mereka perusahaan, mohon maaf, kita takut menerima mohon maaf segala macam. Udah di sekolahin tinggi-tinggi, masa nggak bisa dapat kerja juga gitu walaupun dengan S2 gitu kan. Akhirnya aku ngerasa aku sempat juga kerja di beberapa perusahaan besar. Aku belajar banyak tentang manajemen, bagaimana struktur organisasi dan segala macam hingga pada akhirnya aku mendirikan Chris Able Enterprise dan tadi disabilitas menjadi Chris Able ini mampu. Kita itu awalnya itu memang learning center. Kita menyiapkan teman-teman disabilitas itu untuk mampu bisa beradaptasi di lingkungan inklusi. Sehingga pada akhirnya kita menjadi perusahaan employment service. Mereka lulus dari employment service ini kita tempatkan di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi contoh yang tadinya teman-teman yang pengangguran, yang bingung mau kemana, mau pekerjaan apa segala macam, kita bantu sampai dia bisa, skillnya kita di-upgrade, di-upskill, kemampuan komunikasinya kita bagusin, kemampuan bekerja juga kita oke, sampai penempatan itu hingga tadinya teman-teman disabilitas yang nggak punya penghasilan sekarang mampu mencapai minimal UMR skala ini di Jakarta gitu. Jadi Luar biasa. mandiri. Jadi kita itu kurang lebih 4.800 kita melakukan asesmen. Sekarang yang berhasil bekerja di perusahaan besar itu kurang lebih 500 sampai 600 orang. Luar biasa. Tapi kalau kita tanya sama Mbak Diajeng sampai sekarang hijab itu sampai berapa ya? Apanya nih? Untuk omsetnya dan lain-lain dari perkembangan itu? Yang pasti kalau kita growth-nya itu bisa dibilang dari awal sekali itu sekitar 20 kali lipat. 20 Kalau kali dari lipat. awal sekali ya. Dan kita melihat bahwa memang market Indonesia itu luar biasa sekali. Kalau dari data State of Islamic Economy Report itu Indonesia 2016 aja konsumsinya 13 billion US dollar. Kalau global itu sekitar 245 billion US dollar. 2016
2022 itu diprediksikan 373 billion US dollar. Jadi kalau dilihat dari market global, itu fashion muslim itu luar biasa besar. Hijab sendiri di sini adalah yang bisa dibilang mengempower designers muslim Indonesia. Kita visinya supaya sekarang mungkin belum bisa mengkongkir kayak 50% dari market global gitu, tapi kita melihat bahwa potensi itu ada gitu. Potensi market itu luar biasa, dan di Indonesia selain populasi muslim terbesar, talentnya juga bisa dibilang terbesar. Designers Indonesia itu shining lah kalau di dunia modest fashion gitu, dan ini yang kita pengen, kita menjadi platform yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi atau industri kreatif, terutama fashion muslim atau modest fashion dari Indonesia. Bang Sandi dari tadi udah manggut-manggut. Bang Sandi mau komentar apa nih? Ada-adanya Bang Sandi yang luar biasa. Ya tadi modest fashion, kita lihat karena pangsanya sangat besar dan karena kita punya entrepreneur yang luar biasa, ini market ini super scalable. Kita bisa memulai sesuatu dan bisa jadi besar. Makanya saya mimpinya anak-anak muda Indonesia bisa menangkap potensi pasar yang kita miliki sehingga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita bangga pakai produk-produk lokal kita. Dan kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita bisa hadirkan tentunya ekosistem dunia usaha yang sangat mudah ya, karena sekarang kan banyak yang tentunya menginginkan perizinan dipermudah Pak Menteri, itu satu. Terus juga bagaimana akses pasar, akses permodalan. Jadi saya tadi dengan jumlah pasar yang sangat besar itu mestinya ini memotivasi kita. Dan untuk lapangan kerja khususnya, tadi kan Angki bilang susah cari kerja. Memang sekarang ini terutama yang bagi teman-teman disabilitas, kan sudah ada undang-undangnya, tapi pada kenyataan di lapangannya belum semuanya dilakukan, diserap seperti itu. Jadi ini tugas kita juga untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang luar biasa. Menurut saya mereka bukan hanya berkebutuhan khusus, tapi mereka punya kelebihan. Mereka punya kelebihan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Iya, benar banget. Jadi kalau misalkan banyak orang yang nggak tahu kan, emang sih apa sih potensi disabilitas bekerja. Contoh kayak tunanetra, itu tidak bisa melihat, tapi tunanetra itu mampu di contact center. Nah, kalau kita bank segala macam selalu telepon contact center, nah teman tunanetra akan mendengarkan cerita kita, caci maki kita, komplainnya kita. Jadi walaupun dia tidak bisa melihat, dia bisa mendengar itu. Jadi potensinya tuh ada plus dan ada minus. Pak Menteri dari tadi udah manggut-manggut. Pak Menteri dari tadi udah manggut-manggut. Gimana Pak Menteri? Saya lihat luar biasa sekali ya. Memang dari dulu waktu Bang Sandi ini menjadi Ketua Umum HIPMI Indonesia Pusat dan saya Ketua Umum Papua, program kita itu kan penguatan UMKM Bang ya. Penguatan UMKM, memberikan kesempatan bagi anak muda untuk mengambil bagian dalam entrepreneurship. Sebab dari awal saya katakan bahwa pengusaha di Indonesia ini cuma dua. Satu pengusaha by nasab, satu pengusaha by nasib. Nasib yang disabilitas tadi itu bukan pengusaha by nasab, tapi pengusaha by nasib yang kalau bukan nasib kita sendiri yang menentukan, siapa yang menentukan. Tapi saya pikir ke depan harus ada perpaduan antara by nasab dan by nasib yang namanya by design. By design ini harus dilahirkan baik pemerintah, perguruan tinggi, maupun anak-anak muda lain yang berkreatif. Agar tidak konsepnya itu tiba saat tiba akal. Yang ada sekarang ini konsepnya tiba saat tiba akal. Keunggulan, kemampuan yang dilakukan oleh kita semua sekarang ini, itu karena apa Bang? Kemampuan pribadi menurut saya. Nah, apakah kemudian generasi muda yang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama? Saya pikir tidak semuanya akan mendapatkan kesempatan yang sama. Maka apa yang harus dilakukan? Saya pikir ke depan harus ada program-program yang konkret, yang masif, terutama kami pemerintah. Katakanlah di BKPM. Harus konkret, apalagi hal-hal konkret yang bisa dilakukan. Paling tidak hal kecil yang bisa membuat kita ini makin berdaya, bersatu untuk maju. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.
Ya, butuh dukungan ketika kemudian kita tengah berupaya, berusaha, tetapi berada di kondisi terendah, terpuruk. Nah, bagaimana kemudian Bapak dan Ibu ini melaluinya? Kita coba tanya dulu nih. Mungkin gini kali ya, kalau dianalogikan 1945 itu kita memperjuangkan kemerdekaan, terus para pejuang itu berdarah-darah, bawa bambu runcing seperti tadi yang dideskripsikan oleh Bang Bahlil. Sekarang 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas, negara maju. Apa sih yang perlu diperjuangkan? Ekonomi. Jadi para entrepreneur itu adalah bagaikan kalau dulu itu pahlawan, kita adalah menjadi entrepreneur itu menjadi pahlawan karena kita menggerakkan ekonomi nasional. Dan saat misalnya saya sendiri nih sebagai pribadi, sebagai entrepreneur pastilah ada jatuh bangun. Itu ibaratnya zaman dulu nenek moyang kita lebih parah lagi jatuh bangunnya, bahkan mengorbankan nyawa, keluarga, pakai darah, air mata. Mungkin kalau sekarang entrepreneur itu perjuangannya mental gitu. Dan saya tadi setuju sama Tisha juga bahwa Allah nggak akan merubah nasib sebelum orang itu merubah dirinya sendiri. Kaum itu merubah dirinya sendiri. Jadi awalnya memang diri kita sendiri. Kalau kita positif, kita tegak, ada badai segala macam negatif-negatif, kita tetap positif, kita tetap semangat, nggak berputus asa, itu akan terus maju. Iya. Gimana? Angki gitu. Angki juga merasakan hal itu. Harus dari dalam diri sendiri. Benar sih. Jadi aku melihat ekonomi itu maju kalau ekosistemnya itu SDM-nya mumpuni, ya kan, mumpuni. Aku ngerasa bahwa semua orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, kuliah yang keren, apa segala macam untuk bisa membantu ekonomi gitu. Tapi kadang-kala kan sebagai kelompok-kelompok yang marginal atau kelompok-kelompok disabilitas atau kelompok segala macam, mereka kan nggak mau, ya nasib ya gitu, karena keadaannya tuh yang nggak memungkinkan gitu kan. Tapi kan aku kenapa berani untuk memiliki employment service disabilitas ini, karena aku percaya teman disabilitas itu mampu apabila sistemnya terpadu, sistemnya oke dan bagus gitu. Ya kan? Terbukti minimal setiap perusahaan itu sesuai dengan undang-undangnya 1% aja dari seluruh karyawannya disabilitas untuk menyeimbangi. Kita mampu untuk memberikan yang terbaik dengan fokus dengan apa yang dia kerjain, tapi itu kan yang nggak dilihat dengan banyak orang gitu. Sampai pada akhirnya presiden menunjuk langsung untuk di sebelahnya disabilitas dan kita bilang bahwa loh aku ini kan diberikan kesempatan kepada dari presiden untuk membantu. Akhirnya kenapa tidak sih sekarang teman-teman disabilitas juga sudah mulai mengerti bahwa kebutuhan demand industri itu adalah sesuai dengan kemampuan yang teman disabilitas itu juga harus bisa menyesuaikan gitu, dan teman-teman perusahaan tuh juga jangan ekspektasi terlalu tinggi standarnya, bahwa walaupun negara Indonesia ini aksesnya itu masih belum ramah terhadap disabilitas, tapi minimal dari kita-kitanya lah, pelaku-pelaku industri sudah memberikan kesempatan buat kita. Tapi Mbak Sandi, teman-teman di dunia usaha itu apa memang masih mikir-mikir lebih jauh lagi ya kalau mau? Kita punya peluang emas. Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Bahlil ini memang sangat konkret ya. Dan tugas beliau ini akan semakin menjadi kenyataan karena dia sekarang punya peran dan punya responsibility dan wewenang yang diperluas. Jadi saya ingat banget waktu saya tugas di Balai Kota, bahwa kita terus memperbaiki ease of doing business, kemudahan berusaha. Dan waktu itu naik dari 100-an sampai ke 70. Tapi terus pemerintah pusat melakukan hal yang sangat drastis. Kebijakan kewenangan perizinan itu ditarik ke Kemenko Perekonomian. Itu kita di Balai Kota waktu itu kebingungan sekali karena ritme daripada perizinan itu berubah. Akhirnya kita menyesuaikan dengan beberapa pergub untuk memudahkan UMKM. Nah sekarang ini semua balik lagi kepada Bung Bahlil, malah diperluas juga, ada kemampuan untuk memberikan tax holiday dan beberapa kewenangan-kewenangan yang menurut saya sangat super. Nih kesempatannya, kebetulan dia juga pengusaha, kebetulan dia ngerti banget teman-teman di daerahnya mengalami kesulitan masalah perizinan, dan juga dia sendiri yang bilang banyak sekali izin-izin yang hantu. Nah ini yang harus kita gunakan kesempatan, apalagi juga kalau untuk
UMKM ya, kita lihat mereka masih mengalami kesulitan yang klasik, yaitu bagaimana sertifikasi halal, susah mendapatkan izin usaha dan lain sebagainya. Ini kita punya peluang emas sekarang dengan apa yang disampaikan oleh Bahlil tadi. 2045 loh, tinggal 25 tahun lagi Indonesia diprediksi akan masuk 5 besar ekonomi dunia. Tapi kita mesti tumbuh lebih baik dari hanya 5% sekarang. Harus angka 6-7%. Ini kita harus kolaborasi. Gitu Bang. Ya saya setuju ya, bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5%. Karena dengan 5% itu, kalau cuma 5% tidak terlalu banyak tenaga kerja yang bisa tersedia. Kita butuh pertumbuhan di atas 5%. Memang untuk menuju ke sana butuh kolaborasi. Ya yang politisi-politisi juga coba tolong kasih komentar itu yang sejuk-sejuk. Agar kemudian para investor juga itu yakin. Karena ini kan membangun trust. Kalau judulnya adalah bersatu untuk menuju kemajuan, ini butuh kolaborasi. Dan membangun ekonomi bangsa ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Semuanya stakeholder harus ikut mengambil bagian. Nah, saya melihat setback ke belakang bahwa bagaimana anak muda kita ke depan. Saya ingat betul Bang Sandi, dulu waktu Abang jadi Ketua Umum HIPMI, jumlah pengusaha nasional kita itu kan baru 1,2%. Betul. Saya jadi Ketua Umum HIPMI tahun 2014, ganti Bang Okto, itu jumlah pengusaha kita 1,65%. Betul. Pak Jokowi jadi presiden 2014 akhir, 2018 jumlah pengusaha kita sudah menjadi 3,01%. Artinya apa? Ada kenaikan. Nah, memang kita harus akui bahwa sebuah negara maju akan terjadi apabila jumlah pengusahanya minimal 4%. Minimal. Itu pun pengusaha yang produktif. Apa tantangan bangsa ke depan? Menurut saya, selain daya saing kita tingkatkan, pembangunan infrastruktur kita lakukan, deregulasi, insentif kita harus berikan kepada investor. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana merubah mindset pola pikir anak-anak muda kita. Ketika saya jadi Ketua Umum HIPMI pada tahun 2015, saya melakukan survei. Mahasiswa dari Aceh sampai Papua itu jumlahnya kurang lebih sekitar 3,9 juta. Dan apa yang terjadi? 85% dari mereka kecenderungannya ini menjadi karyawan. Kemudian 85%, kemudian 12%-nya itu pingin jadi politisi sama LSM. Sisanya 3% lebih menjadi entrepreneurship. Apa yang harus dilakukan? Baik. Menurut saya adalah harus ada langkah-langkah strategis bagi pemangku yang ada, baik swasta, pemerintah maupun masyarakat, untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana memajukan bangsa kita, khususnya di bidang ekonomi, untuk perputarannya bisa lebih dari 5%. Jangan kemana-mana pemirsa, di segmen yang terakhir kita akan dengar pesan-pesan dari mereka-mereka yang saat ini dalam posisi bisa menginspirasi untuk bisa membuat Anda makin terinspirasi menjadi pengusaha untuk bisa menggerakkan ekonomi Indonesia. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum, bersatu untuk maju. Kita mau dengar lebih jauh pesan-pesan dari beliau-beliau ini. Kita mulai dari Angki. Nggak apa-apa Angki dulu. Apa nih pesan-pesan apa nih? Bagaimana kemudian anak muda untuk bisa bergerak lebih supaya kita bisa bersatu untuk maju? Oke. Kalau dari aku itu banyak sekali kadang-kadang anak muda tuh membandingkan dirinya dengan orang lain. Kayaknya rumput tetangga tuh lebih hijau, lebih keren, lebih segala-galanya. Tapi tidak mensyukuri apa yang di dalam perjuangan. Hidup itu berjuang. Gak ada sesuatu yang instan. Kalau kita mau jalan pintas, kita akan menjadi manusia yang prematur. Jadi penting banget untuk anak-anak muda itu melewati proses, menikmati proses. Karena sesuatu yang ingin kita gapai itu gak semudah yang kita kira. Tapi kita butuh berjuang. Jadi ingat pengusaha, pejuang-pejuang pengusaha gitu ya Bang. Diajak. Udah masuk HIPMI belum? Aduh, ditawarin. Masuk umur Belum masuk HIPMI aja, filosofinya udah dapat. Luar biasa sekali. Gengnya udah banyak, tenang aja. Diajak. Ya, diprediksikan 2045 itu Indonesia menjadi negara maju, Indonesia emas. Tapi sekarang 2020 kita mundur ke belakang ya, 25 tahun sebelum 2045. Apa yang kita lakukan untuk itu gitu? Kalau kita nggak melakukan apa-apa, Indonesia nggak akan jadi negara emas, Indonesia emas nggak akan gitu. Bahkan mungkin justru sebaliknya. Tapi apa yang kita lakukan sekarang
ke 25 tahun ke depan itu akan menentukan. Yang sekarang menjadi anak muda, kini yang rata-rata 30 tahun ya, mediannya 30 tahun. Di sana nanti akan jadi 55 tahun. Mungkin akan jadi seperti Bang Sandi, Bang Bahlil sudah menduduki jajaran-jajaran tinggi. Tapi apa yang kita lakukan gitu di 25 tahun ini? Pastinya ini bukan hanya saya sendiri sebagai entrepreneur. Berat sekali gitu. Kalau untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia, pasti butuh kolaborasi dengan Bang Sandi, dengan Bang Bahlil, dengan Mbak Angki, semua Indonesia. Seperti tadi kita lihat bahwa dulu 1945 nenek moyang kita apa berjuangnya? Pakai bambu runcing, pakai darah, pakai air mata. Kita berjuangnya pakai apa sekarang? Pakai mental, pakai kolaborasi bersama. Terus berjuang. Kembali. Saya lebih mendukung pada mereka berdua. Karena sesungguhnya ini menjadi pemuda ideal untuk merubah masa depan bangsa untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Nah, cuman ada beberapa hal untuk melangkah ke sana. Yang pertama, anak-anak muda kita ini jangan lagi manja. Jangan selalu menganggap bahwa karena bapak mama bisa atau keluarga bisa, itu kemudian menyurutkan niat untuk lebih fight gitu. Nah, yang berikut saya pikir bahwa teman-teman di daerah itu jangan pesimis, jangan tidak percaya diri, harus membangun optimisme. Sebab pengalaman saya, kalau kami di daerah, apalagi daerah timur yang muka pas-pasan seperti saya, itu selalu berhadapan sama orang Jakarta, kita anggap bahwa orang Jakarta ini serba maha tahu semua. Seolah-olah mereka ini paling hebat, padahal nggak juga hebat-hebat banget gitu. Nggak hebat-hebat banget juga gitu. Kita menganggap bahwa, mohon maaf, kita menganggap bahwa yang kuliah di perguruan-perguruan tinggi hebat, itu kualitasnya bagus dibandingkan kan perguruan tinggi yang ada di daerah. Padahal belum tentu juga, atau sebaliknya. Teman-teman muda yang sekarang kuliah di luar negeri, itu seolah-olah kita menganggap mereka maha tahu. Padahal nggak juga. Nah, apa yang saya mau sampaikan, bahwa rasa minder, pesimis, tidak percaya diri, itu harus dihilangkan dalam benak kita. Kalau kita ingin Indonesia ini maju. Indonesia maju, itu harus setara. Baik anak-anak yang punya kesempatan hidup di Jakarta atau kuliah di luar negeri, maupun anak-anak muda yang besar hidup di daerah-daerah. Kenapa? Secara kuantitas, anak-anak muda ini lebih banyak dari daerah. Di pusat-pusat kabupaten, kecamatan, pedesaan. Nah, kalau kemudian populasi penduduk sebagai satu syarat untuk kemajuan sebuah bangsa, maka mereka harus kita bangkitkan semangatnya. Tanpa mereka, saya yakin Indonesia tidak akan menuju masa depan di 2045 Indonesia Emas. Tapi kalau kolaborasi antara anak-anak Indonesia di Jakarta, di provinsi, di daerah kabupaten, dari Aceh sampai Papua, saya yakin Indonesia melebihi dari Indonesia Emas 2045 itu. Bang Sandi. Ini udah tinggi-tinggi banget bicara. Kalau saya konkret aja, anak-anak muda, ini momen kita semua, jangan biarkan kesempatan ini berlalu karena jendela peluang ini hanya 25 tahun. Dan ini kalau kita hilang peluang ini, kita akan tidak mampu mengejar 2045 Indonesia Emas. Jadi saya pesannya konkret aja. 3 pesannya untuk anak-anak muda. Baca, terutama baca buku. Buku yang inspiratif, buku yang meningkatkan pengetahuan kita. Read. A good leader is a good reader. Kita harus baca. Kedua, simple juga, berolahraga. Anak-anak muda kita pagi-pagi bangun, udah olahraga belum? Olahraga jempol, Bang. Malam boleh olahraga. Kalau buat Bung Bahlil karena sibuk ya olahraganya malam. Jadi karena olahraga ini akan memacu badan kita yang kuat, jiwa kita yang sehat, dan tentunya pemikiran kita yang akan mampu memiliki wawasan bagus. Jadi berolahraga ini penting banget. Jadi biasakan kita berolahraga. Dan ketiga, menurut saya silaturahim. Kenali teman kita. Sebelah kanan kita siapa, sebelah kiri, dan persahabatan ini akan menjadi aset kita ke depan. Saya sama Bang Bahlil ini sudah hampir 20 tahun kita kenal. Kita bersahabat. Dan apapun
kenyataan di lapangan mungkin kita pernah berseberangan. Tos. Tapi kita Ada bersahabat berdamai. terus karena kita cinta terhadap NKRI, kita ingin negara kita maju, tentunya kita punya tugas masing-masing. Jadi buat anak muda, you can do it. Yes, we Baik. can. Tentunya tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Asal kita mau berusaha, kita mau berjuang, jangan takut bermimpi. Anak muda, bermimpilah setinggi mungkin dan usahakan mimpi itu semampu yang engkau bisa. Tetapi ingat, bersatu untuk maju. Karena tanpa kolaborasi, Anda tidak bisa melakukan hal yang besar. Baik, terima kasih Angki, terima kasih Bang Balil, terima kasih Bang Sandi, dan juga terima kasih Diajon. Saya akhiri Indonesia Business Forum spesial ulang tahun TV One 12 tahun bersatu untuk maju sampai di sini. Saya Brigita Manuara pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Diajon.